Hidup kita ini tata aturannya Al-Quran dan Sunnah. Dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan berarti kalau udah mati nggak udah lagi, masih hidup. Sekarang ini ada aturannya. Sehari-hari tiap hari. Jadi megang stang kehidupan itu ada aturan-aturannya. Para ikhwan sekalian, kita sudah berada di dalam jamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara syukurnya? Kita tingkatkan kualitas kita hidup bersama. Ke dalam kita tingkatkan, keluar kita ajak umat Islam pelan-pelan, ajak terus. Ya namanya berdakwah mesti ada rintangan, mesti ada hambatan, mesti ada perlawanan. Tapi hendaklah dakwahnya sebagaimana dakwah Rasul, lemah lembut, ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya taklim di sini bulanan, saya taklim bulanan, sebulan sekali datangnya, jangan taklim bulanan. Maksudnya taklim bulanan, taklim sebulan sekali ke sini. Materinya apa waktu itu? Prinsip-prinsip berjamaah. Saya semua itu udah saya bikin, nanti saya kasihin. Jadi tagih sama amir majelis. Dan jangan hanya ngomong aja tak, dibikin di apa kayak. Ya udah saya jadiin. Ini apa namanya? Ya pegangan. Para ikhwan sekalian, di rumahnya Rois tadi ya, saya sama Pak Saibi tadi disindir. Kok rumahnya Pak Rois cepet datangnya? Rumah saya lambat. Saya duluan ke sana sepi Pak, di rumah Bapak sana. Terus nggak tahu kalau ke sini. Saya taunya di sana, gitu ya. Taunya punya yang terbaru. Bersyukur ya. Alhamdulillah hari ini nggak hujan Pak. Nah ini waktu itu saya sampaikan prinsip-prinsip hidup berjamaah. Jadi kenapa saya bikin judul prinsip? Prinsip itu dasar. Namanya prinsip ya secara global, tipis banget ya namanya prinsip. Kalau prinsip itu ya garis-garis besar. Garis-garis besar itu prinsip aja. Ini tebel ini tadi segini, nanti ditafsirkan sendiri gitu. Kalau kita berjamaah itu satu prinsipnya adalah, kemarin siapa yang nyatet ya? Udah sebulan yang lalu lupa kayaknya. Ada 7. Kalau yang hadir masih ingat, kalau yang ingat nggak hadir. Ingatnya nggak hadir waktu itu. Jadi memperdomani Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalimat ini pendek, tapi luas, simple itu ya. Itu kalau nggak memperdomani Al-Quran ya terjadi kacau balau ini orang. Mau melaksanakan Islam nggak memperdomani Quran, Sunnah, memperdomani politik, memperdomani filsafat, ya udah itu lokomotif kereta itu ada pedomannya itu. Padahal udah ada relnya, udah ada rel, tinggal gitu aja sih. Saudara saya di Kebumen itu ada yang kerjanya jadi lokomotif. Nah pas waktu itu, pas saya kesana silaturahmi, dia lagi bergantian, seminggu libur, seminggu nyupir gitu Pak. Jadi seminggu istirahat, seminggu nyupir. Terus saya tanya, itu naik apa nyupir kereta kan gampang kan, udah ada relnya tinggal enak aja, nggak gampang. Ada pedomannya. Jadi pedoman itu, jadi ada itu kan ada jarak sekian itu dia harus paham. Ada lampu ininya, apa pesawat lagi Pak itu, ada pedomannya.
Pesawat di atas gak ada relnya. Lebih lagi pedomannya rumit itu. Nah hidup ini nih bebas kalau nggak ada pedomannya, nggak ada relnya. Bayangkan coba, hancur lebur. Harus dibikin pedoman, tata aturan. Hidup ini tata aturannya Al-Quran dan Sunnah. Dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan berarti kalau udah mati nggak udah lagi. Masih hidup sekarang ini ada aturannya. Sehari-hari tiap hari. Jadi megang stang kehidupan itu ada aturan-aturannya gitu. Jadi nggak bisa semaunya. Manajemen itu pertama yang dipikirkan adalah membuat tata aturan dulu. Jadi presiden itu nggak bisa sembarangan, paling banyak protokolnya, ya kan? Jadi presiden itu susah menurut saya, kemana-mana dikawal, diintip, waduh, nggak bebas. Saya lihat jadi presiden, waduh, nggak bisa bebas, mending saya, ya kan? Banyak protokolnya, jadwal harian mingguan itu sudah ditandatangani. Emang gampang? Nggak gampang itu, nggak bisa bebas, nggak enak. Mending beliau kendalikan orang, kendalikan sendiri aja. Ini kemarin ada tukang ojol. Kata siapa jadi tukang ojol itu sengsara. Oh, saya lebih nikmat, bisa ngatur waktu. Kalau waktu sholat ini saya matiin Grab itunya. Online ya? Iya, pernah ngerasain ya. Tapi kalau jadi pejabat itu, wah, mau sholat aja izin dulu, wah. Ya kan? Jangan penting perusahaan juga begitu. Tuh Pak Asari itu manajer dia cerita sama saya, nggak bisa begitu Tat, kalau di perusahaan itu harus diatur segala macamnya. Ya hidup seperti itu diatur oleh Allah. Seperti itu. Mau sholat aja itu dihitung menit-menitnya, itu pemimpin begitu. Kalau pemimpin terhormat, kata siapa terhormat, terancam ya. Jadi presiden mau terhormat, terancam. Iya. Banyak yang ngancam. Al-Quran dan Sunnah. Nah, nanti saya kasih ini Pak ya. Jadi jangan sampai kita ini lari dari pedoman. Saya ke Lampung, jalan-jalan di kapal itu iseng-iseng lihat gitu, ada pedomannya ternyata itu mengendalikan kapal itu yang Lampung apa? Ada pengendaliannya itu sekian kilo, dia udah caranya gimana, ngeremnya jauh sebelumnya. Nggak langsung dibuka. Nah, para ikhwan sekalian, ternyata itu ilmunya di dalam Al-Quran. Manajemennya itu Al-Quran itu juga. Surat Al-Hujurat ayat 1. Kalau sudah surat Al-Hujurat ayat 1, orang harus tunduk. Jangan mendahului Allah dan Rasul. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Jangan sekali-kali meremehkan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul nomor sekian. Allah dan Rasul nomor 1. Panggilan Allah dan Rasul nomor 1. Amanat nomor 1. Nomor 1. Kepentingan pribadi nomor 2. Panggilan istri nomor berapa? Ada nomor. Nah, ternyata nomor itu ada maksudnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya kan? Ini waktu itu udah saya kasih tahu pada kamu ya. Kalau Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai hal yang didahulukan, maka Al-Quran menjadi pedoman. Nggak bisa Al-Quran jadi pedoman sementara kepada Allah dan Rasul yang meremehkan. Kenapa harus banyak zikir kepada Allah? Itu menjadikan Allah dan Rasul. Bibirnya itu nggak pernah kering dari menyebut nama Allah.
nggak pernah kering. Wong setan aja nggak pernah berhenti itu. Tajri majrud dam, setan itu berjalan mengikuti aliran darah. Di darah kita setan banyak banget. Di aliran darah kita itu. Yang kedua, satu mendahulukan Allah dan Rasul, yang kedua mentaati keputusan Allah dan Rasulnya. Ya kalau sudah kata Imam begini, ini sami'na wa ata'na. Surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasul wa rasulihi liyaquma bainahum ay yaqulu sami'na. Gimana mau sami'na wa ata'na orang Al-Qur'an tidak dijadikan nomor satu. Jadi orang itu bisa sami'na wa ata'na apabila dia berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah. Enggak bisa orang itu sami'na wa ata'na. Jadi strategi sekali Imam itu mengamanatkan kita supaya taklim. Ini supaya sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang hidupnya beruntung. Jadi orang yang beruntung itu kayak apa? Orang yang sami'na wa ata'na. Kata siapa? Kata Allah dalam surat An-Nur 51. Biasanya orang kalau mau melakukan segala sesuatu yang dipikir untung dan rugi, ya kan? Dapat apa saya ke sana? Wah, nggak sebanding nggak mau. Orang beriman alat ukurnya ini idza du'ila wa rasulil liyaquma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ini Amirul Wah kemarin Imam mengamanatkan supaya menggalang dana untuk membantu saudara-saudara yang sedang terkena musibah, ya kan? Musibah melewati Amirul Wah. Apa sudah sampai sini apa belum? Sudah ya. Para ikhwan, ini peringatan bagi kita. Bagi yang di sana agak, bagi yang di sini peringatan. Nah itu, berinfak, bersedekah. Sami'na wa ata'na. Kalau tidak pakai ini nggak kena, nggak bisa sami'na wa ata'na. Oh sami'na wa ata'na wa ulaika humul, supaya beruntung. Ditabung untuk akhirat duitnya. Jadi untungnya itu ditabung, yang tidak akan bakal hilang. Kalau ditabung di BCA, dibungakan, ya kan? Kalau di bank dibungakan itu, diambil nggak bunganya Pak? Uang kita tahu di bank, nambah apa mengurang? Nambah. Bapak punya uang 1 juta taruh di bank, disimpan. Itu nambah tiap bulan bunga, ada bunganya. Diambil nggak? Nah tadi itu doanya nggak dijabah oleh Allah. Karena makan bunga, bukan karena haram. Gimana tuh? Itu ayatnya itu sederhana tapi pedes. Hal-hal yang haram itu termasuk bunga, uang berbunga itu haram, ya kan? Haram itu. Jadi tabungnya di mana? Untuk infak. Tabung di akhirat. Bunganya bunga akhirat. Yang ketiga C, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh. Kalau tadi mentaati sana, berpegang teguh. Ada berpegang, ada kata teguh. Berarti ada 2 orang memegang. Megang gampang lepas, yang ini megang nggak lepas-lepas. Pegang kuat-kuat. Orang megang itu ada 2. Ada megang yang kuat supaya nggak jatuh, ada yang megang asal megang aja, bawa anginnya lepas. Itu. Kenapa megang teguh? Setan ngintip. Setannya ngintip.
Setan itu mencari kelemahan, maka kalimatnya ini berpegang teguh. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Tamassaka. Cekelan kuat-kuat. Gimana masalahnya? Bagaimana kuat-kuat? Serius. Kitab wallahi wa sunnatan nabiyhi. Kamu tidak akan sah. Jadi kamu tidak akan sah kalau berpegang teguh. Ini saya sudah sampaikan karena Pak Iskandar kemarin nggak datang, saya ulang lagi. Saya ulang lagi Pak. Nggak ada Pak Iskandar waktu itu nggak datang, hujan. Izinnya. Ini hadis udah tahu dan dengar. Saya bilang taklim itu beda dengan sekolah. Kalau sekolah materi diulang-ulang anak-anak jenuh. Izin. Kalau taklim itu diulang-ulang. Karena beda belajarnya orang tua dengan belajarnya anak-anak. Maksudnya gitu loh. Nggak boleh jenuh. Namanya ta'allum itu ya materinya itu Al-Quran tua itu. Nggak boleh jenuh. Ya jenuh, kena penyakit munafik. Orang munafik itu tandanya itu tidak suka dengar Al-Quran, nggak suka. Apabila dibacakan Al-Quran mereka lagau, mereka main-main, mainan HP lah, apalah itulah. D. Mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Itu nomor D. Nggak usah dicatat Pak, nantinya mau difotokopi, dihayati aja. Al-Quran udah ada. Nanti ini mau difotokopi, ini saya kasihin. Usikum bi taqwallah wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kamu supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin takwa tidak berjamaah itu enggak mungkin. Allah udah kasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bisakah bertakwa tidak berjamaah? Jawabannya Ali Imran 102 dan 103 nyambung. Takwa kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Udah mulai kena penyakit. Kayaknya enggak bisa bertakwa di luar jamaah. Udah mulai itu kena kerong-kerong. Baca itu Ali Imran 103 itu solusi 102. Jadi 103 itu solusi 102. Gimana sih caranya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Bacanya lanjutin. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertakwa kepada Allah caranya berjamaah. Tahu enggak? Itu. Jadi kalau berfirqah-firqah enggak bisa bertakwa. Kelas dulu sama saudara-saudaranya sesama muslim. Curiga, aduh, namanya bertakwa itu menimbulkan rasa kasih sayang, menimbulkan rahmat. Al-jamaatu rahmat. Takwa itu kalau diamalkan sebenarnya menghasilkan rahmat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, kamu akan mendapatkan rahmat. Takwa itu menghasilkan rahmat sayang. Wasam'i wa ta'ah. Wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun yang memimpin kamu seorang habasyi. Man ya'is minkum yara ba'di ikhtilafan katsira, kata Rasulullah, siapa yang hidup setelahku nanti kamu akan menemukan banyak perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak. Kalimatnya apa? Ikhtilaf. Ikhtilaf itu berbeda-beda.
sudah berpecah belah, kemudian berbeda, boleh nggak berbeda-beda? Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Surat apa tuh? Al-Imran 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah kamu menjadi seperti orang bercerai-berai dan berikhtilaf. Ikhtilaf itu nggak mau sama. Karena nggak sama bikin masjid lagi. Pengen coba bikin masjid lagi. Masjid itu buat nggak jauh-jauhan itu waktu saya di Lombok itu. Kenapa masjid banyak-banyak begini? Isinya cuma 3-4 orang. Beda pemahamannya Ustaz. Itu tadi ikhtilaf. Berbeda paham bikin masjid sendiri. Gitu. Nah itulah yang tadi Pak para ikhwan sekalian. Ini ikhtilafan katsiro. Kita ini menghadapi banyak perbedaan yang banyak. Ikhtilafan katsiro. Tanda-tanda kita ini. Insyaallah. Justru ini lapangan dakwah. Jangan dijauhi, deketin. Yang jauh kita deketin. Yang sudah deket kita lengketin. Jangan dipecah belah. Kita datang itu menyatukan umat. Jangan kita datang malah umat pecah. Begitu. Jadi kita inilah umatan wahidah. Kalau istilahnya orang kehausan, kita bawa air. Nah kesempatan di tempat-tempat yang sedang terjadi bencana, kita datang membantu. Nah, dakwah bilhal. Itu bilhal. Para ikhwan sekalian, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Menghadapi perbedaan yang banyak itu gimana? Wajib atas kamu itu sunnahku, sunnah Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah Nabi itu apa? Yang diamalkan oleh Nabi itu apa? Al-Quran. Yang diamalkan oleh Nabi itu Al-Quran. Para khulafa Rasyidin ngikutin Nabi. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu mengikuti sunnah Nabi. Wal jamaah itu mengikuti para sahabat. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bingung ditanya. Apa pengertian definisi ahlus sunnah itu apa? Ahlus sunnah itu orang ahli itu pengamal sunnah Nabi, ngikutin Nabi Muhammad. Justru dengan jamaah ini ciri khas ahli sunnah. Wal jamaah yang dimaksud adalah para sahabat, jamaah para sahabat. Benar juga Imam Asy-Syatibi yang disebut jamaah adalah jamaah para sahabat. Benar juga pada waktu itu. Karena belum sampai hari sekarang. Dulu kan belum sampai sekarang. Nah, sekarang ngikutin bagaimana langkah-langkah Nabi dan para sahabat yang diterjemahkan oleh saudara-saudara kita ini orang-orang salaf, orang-orang terdahulu. Siapa? Nabi dan para sahabat. Kita juga orang salaf. Maksudnya ngikutin langkah-langkah orang terdahulu. Sama. Oh ternyata panorama itu orang salaf ya. Salaf itu. Apa arti kalimat itu kalau nggak ada isinya? Gaya-gaya salaf tapi nggak ada isinya. Ciri khasnya itu kasih sayang, mengajak persatuan, jangan berpecah belah. Nabi Muhammad itu tidak suka berpecah belah. Kalau ngikutin orang para nabi itu menyatukan umatan wahidah. Adu alaiha bin nawajidi. Sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Pegang. Adu itu gigit. Bin nawajidi dengan gigi geraham. Kenapa enggak gigi yang depan? Enggak kuat kalau gigi depan mah. Kalau makan daging pakai gigi belakang. Sekalipun orang tua enggak punya gigi depan, kasih daging bisa pakai gigi belakang. Ya kan? Karena gigi belakang itu, gigi geraham itu kekuatan hebat makan itu.
Ompong karena nggak mungkin ompong yang bawah nggak belakang nggak ompong itu. Jadi gigi geraham itu gigi yang kuat. Kalau dia begini itu kedengaran itu maksudnya dikiaskan dengan gigi itu maksudnya. Orang kalau menggigit dengan gigi geraham pasti bersungguh-sungguh kan. Nah itu kias aja kias. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Abaikan itu hal-hal yang baru. Wa iyyakum, abaikan, tinggalkan. Wa muhdatsatil umur, hal-hal yang baru. Al umur pakai alif lam, khusus masalah din, bukan masalah yang duniawi. Kalau masalah merakit motor biar lebih cepat, antum alamu bimotorikum. Ini apa namanya ini video antum alamu. Yang penting jangan digunakan untuk maksiat. Wa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa inna bid'atin dhalalah. Ini ayat hadis ini enggak saya ambil yang wa kulla dhalalatin finnar. Saya ambil yang lebih sahih yang wa inna kulla bid'atin dhalalah. Titik. Enggak ada yang finnar itu kurang sahih. Saya ambil yang tidak ada finarnya. Wa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa inna kulla bid'atin dhalalah. Titik. Rawahu Ahmad. Begitu. Ada yang wa kulla dhalalatin finnar, ya kan? Wa alamu inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu orang yang biasa bid'ah membaca mukadimah itu panas. Iya. Ustaz, nanti jangan baca hadis dolalah ya Ustaz ya. Emang kenapa? Itu masuk neraka semua. Dolalah enggak ada narnya, yang dolalah aja enggak usah. Gitu. Bid'ah itu dalam urusan agama. Kalau urusan lain boleh bid'ah. Ngopi tambah lagi 1 gelas enggak apa-apa. Jangan melebihi 10 gelas. Mencret. Antum alamu itu. Kalau urusan teknis silakan enggak apa-apa itu Ustaz ya. Disebut teknis itu apa? Ada alif lam. Alif lam itu makrifat. Ma'rifat itu khusus. Nah, khusus yang dimaksud masalah din yang sudah diatur oleh Allah, yang ibadah mahdoh. Pak, ibadah itu ada yang mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada ketentuan waktunya, ketentuan jumlahnya, ketentuan tempatnya. Syarat. Syarat. Ya. Sholat subuh sabar, nanti nunggu waktu subuh. Udah kepengen aja sholat subuh. Waktunya ketika sudah waktu subuh. Itu syariatnya 2 rakaat. Mentang-mentang lagi bertakwanya tinggi, 20 rakaat sholat subuh. Enggak boleh bid'ah. Tambahin. Kalau sudah diatur oleh Allah jangan ditambah-tambah. Dilaksanakan di waktu subuh 2 rakaat. Dibikin sama sholat duhur kena capek 2 rakaat. Emangnya kamu dalam perjalanan capek? Ketika sholat subuh kamu banyak rakaatnya. Ya diikuti. Sudah diatur oleh Allah waktunya duhur ketika matahari sudah tergelincir waktu duhur. Jumlahnya 4 rakaat. Udah bacaannya sudah ditentukan. Haji itu ditentukan tempatnya di Mekah sana, nggak boleh di Jakarta. Dan ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, tempatnya ditentukan, apa tuh pakaiannya di sana nggak kayak gini Pak, pakaiannya itu pakaian ikhram Pak. Wah nggak enak mau pakai kaos, nggak sah. Islam ini memberatkan, masa haji aja ibadah mesti ke Mekah, biayanya besar. Kapan kita mau haji biayanya besar? Udah di Jakarta aja, liberal loh.
Udah ditentukan itu namanya ibadah mahdoh. Tempatnya ditentukan di sana. Memang di sana. Ada apa? Allah yang tahu rahasianya. Taat saja sudah. Kalau nggak mampu, itu hadisnya inistato'a ilaihi sabila. Mau maksa-maksa orang nggak punya utang mau haji. Haji hutang. Namanya haji hutang. Ada haji hutang. Ada lagi dulu saya ada pernah cerita ya. Saya waktu jadi malia ada Ustaz ya datang kepada saya. Ustaz mau pinjam uang. Ya boleh pinjam. Yang penting ada tanda tangan wali. Saya kan putar wilayah dulu. Buat apa Ustaz? Saya itu lama belum bisa kurban. Saya utang dulu deh. Mau kurban Ustaz mau utang. Saya dari dulu nggak bisa kurban. Jadi berarti Ustadz jadi korban. Ustadz itu kedudukannya mustahik, sama-sama dapat pahala. Coba kalau yang kurban dagingnya itu nggak ada yang mustahik, coba gimana? Udah diatur oleh Allah. Jadi ada yang berkurban, ada yang nerima daging kurbannya. Nanti kalau kurban semua, dagingnya kebuang-buang nanti. Jadi disyukuri Ustadz ini jadi mustahik. Gak usah utang kalau memang gak mampu. Nanti takut saya meninggal belum pernah kurban. Gini tak caranya, nabung aja ada. Mau kapan nanti bisa kurban, kita nabung dah. Ada penguat, ditabungnya 10.000 tabung. Minta sama Allah, gak usah utang. Mau haji utang nanti Ustaz. Mau kurban utang. Mau kurban utang gimana menurut Pak? Memaksakan. Kalau nggak mampu, Islam itu agama yang sederhana. Kalau memang tidak mampu ya semampunya saja. Sami'na wa ata'na manis tatoktu, semampunya. Melaksanakan itu semampunya, bukan semaunya. Semampunya. Para ikhwan sekalian, kemudian mengamalkan Islam secara kafah. Poin memperdebatkan Al-Quran ini nggak bisa. Memperdebatkan Al-Quran dan Sunnah itu nggak bisa begitu saja, harus secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru fisil mika fa wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum. Para ikhwan sekalian, demikian saja dulu. Nanti bisa kita bahas lagi nanti pada waktu taklim yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Makanan-makanan yang subhat apalagi haram, dengan Allah mengampuni. Perbuatan-perbuatan yang tidak sengaja, amal-amal yang kita laksanakan mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong jamaah muslimin, imam dan makmumnya yang hari ini sedang menghadapi bagaimana menyelamatkan umat Islam, bagaimana menolong umat manusia yang sedang terkena musibah. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.